Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Afrilia dari kelas 01 Sake 002, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang program linear menggunakan metode simplex. Materi program linear metode simplex ini merupakan salah satu materi yang ada di mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis pada pertemuan ke-21. Sebelum melanjutkan pembahasan lebih dalam tentang materi program linear metode simplex, di sini ada beberapa poin pendahuluan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apabila suatu masalah program linear hanya terdiri dari dua variabel keputusan, maka dapat diselesaikan menggunakan metode grafik. Poin kedua, namun jika program linear terdiri dari lebih dua variabel keputusan, maka dapat diselesaikan menggunakan metode simplex. Poin yang ketiga, jadi metode simplex ini adalah metode untuk mencari solusi optimal, baik maksimasi maupun minimasi pada kasus dengan variabel sebanyak dua atau lebih. Selanjutnya, ada beberapa istilah yang digunakan dalam program linear metode simplex. Yang pertama, ada fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan ini biasanya dinyatakan dengan variabel z. Contohnya di sini ada persamaan z sama dengan 5x1 plus 6x2. Lalu, yang kedua ada fungsi batasan atau kendala, yang mana berupa pertidaksamaan yang bertanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Yang ketiga, ada nilai kanan atau NK. Nilai kanan ini merupakan nilai pada ruas kanan setelah tanda sama dengan. Selanjutnya, ada variabel dasar. Variabel dasar ini berupa variabel slack atau variabel surplus. Lalu, ada variabel slack. Variabel slack ini merupakan variabel positif yang ditambahkan pada fungsi kendala yang bertanda kurang dari sama dengan. Selanjutnya ada variabel surplus. Variabel surplus ini merupakan variabel negatif yang ditambahkan pada fungsi kendala yang bertanda lebih dari sama dengan. Selanjutnya adalah langkah-langkah mengerjakan program linear menggunakan metode simplex. Di sini ada 3 tahapan untuk mengerjakan program linear menggunakan metode simplex. Yang pertama adalah merubah bentuk umum menjadi bentuk standar atau kanonik. Yang kedua, membuat tabel simplex. Dan yang ketiga, melakukan iterasi. Tahapan-tahapan yang ada pada slide ini merupakan tahapan yang masih secara general atau umum. Nantinya di setiap tahapan ini akan terbagi lagi menjadi tahapan dan penjelasan yang lebih mendetail. Langsung saja kita masuk pada langkah yang pertama, yaitu merubah bentuk umum menjadi bentuk standar atau kanonik. Di sini ada 4 poin. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu nilai ruas kanan pada setiap fungsi kendala itu harus non-negatif. Maksudnya gimana? Jadi, jika ruas kanan suatu fungsi kendala itu bernilai negatif, kita harus mengubahnya dengan mengubahnya menjadi nilai positif dengan cara mengalihkan dengan bilangan -1. Contohnya, di sini itu ada pertidaksamaan 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan -30. Yang mana di sini ruas kanan pada pertidaksamaan ini bernilai minus atau negatif. Maka kita harus mengalihkannya dengan -1 agar pertidaksamaannya agar ruas kanan pada pertidaksamaannya itu berubah menjadi positif. Sehingga nanti pertidaksamaannya akan menjadi min 2x1 min 3x2 kurang dari sama dengan 30. Selanjutnya, pada poin yang kedua, fungsi kendala itu harus dirubah ke dalam bentuk persamaan. Nah, jika fungsi kendalanya itu bertanda atau berbentuk kurang dari sama dengan, maka kita harus mengubahnya menjadi persamaan dan menambahkannya dengan variabel slack atau slack variabel. Nah, contohnya di sini ada pertidaksamaan 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 60. Nah, kita harus mengubah pertidaksamaan tadi menjadi bentuk persamaan, dan kita harus lihat dulu pertidaksamaannya itu tandanya apa. Karena di sini pertidaksamaannya tandanya kurang dari sama dengan,
Maka nanti untuk persamaannya akan menjadi 2x1 plus 3x2 plus S1 sama dengan 60. Nah, S1 di sini itu menunjukkan yang namanya tadi select variable. Terus, kenapa tandanya itu positif? Karena kan yang ditambahkan tadi select variable. Select variable itu kan merupakan bilangan yang positif atau variabel yang positif. Selanjutnya, jika fungsi kendalanya itu berbentuk atau bertanda lebih dari sama dengan, maka kita harus mengubahnya menjadi bentuk persamaan dan mengurangkannya dengan surplus variabel. Di sini ada contoh sebuah pertidaksamaan, yaitu 2x1 plus 3x2 lebih dari sama dengan 30. Nah, kita akan ubah pertidaksamaannya ke dalam bentuk persamaan. Nah, kita harus lihat dulu di pertidaksamaannya tandanya apa. Kan tandanya itu adalah lebih dari sama dengan. Maka, yang kita tambahkan itu adalah surplus variabel. Surplus variabel itu kita tambahkan, tapi nilainya negatif. Sehingga nanti persamaannya akan menjadi 2x1 plus 3x2 minus S2 sama dengan 30. Nah, jika fungsi kendalanya nanti ada lebih dari 2, misalnya nanti, ada fungsi kendalanya 3, berarti nanti kita ubah semua ketiga fungsi kendalanya tersebut, kita ubah ke bentuk persamaan, dan juga kita akan menambahkan S1, S2, S3. Kalau fungsi kendalanya ada 4, berarti nanti akan ada S1, S2, S3, dan S4, begitu juga seterusnya. Lalu untuk poin yang ketiga adalah fungsi tujuannya itu berbentuk maksimum. Jadi jika fungsi tujuannya itu masih berbentuk minimum, kita harus mengubahnya dengan cara mengalihkan dengan min 1. Seperti contoh di sini, ada fungsi tujuan Z-min sama dengan 40x1 plus 30x2. Nah, karena di sini fungsi tujuannya masih minimum, maka kita akan merubahnya ke bentuk maksimum dengan cara mengalihkan dengan min 1. Sehingga nanti persamaannya atau fungsi tujuannya itu menjadi min Z max sama dengan min 40x1 min 30x2. Selanjutnya, di poin yang keempat, yaitu mengosongkan ruas kanan fungsi tujuan. Nah, di sini langsung masuk saja ke contohnya. Ada sebuah persamaan atau fungsi tujuan Z max sama dengan 40x1 plus 30x2. Nah, karena kita mau mau mengubah dari bentuk umum ke bentuk standar atau kanonik, maka nanti persamaan yang ini variabel 40x1 plus 30x2 ini kita pindahkan semua ke ruas kiri. Sehingga nanti bentuk persamaannya menjadi Z min 40x1 min 30x2 sama dengan 0. Kenapa di sini 0? Tadi kan karena tadi yaitu 40x1 plus 30x2-nya sudah dipindahkan ke ruas kiri. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu membuat tabel simplex. Nah, pada slide sebelumnya, kita kan sudah mengetahui bagaimana caranya mengubah bentuk umum sebuah fungsi menjadi bentuk standar. Di sini ada contoh soal, ada fungsi tujuan Z max sama dengan 5x1 plus 6x2. Lalu ada fungsi kendala 4x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 8. Dan juga ada 3x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 12. Nah, kita akan mengubah fungsi-fungsi tadi ke bentuk standar atau kanonik. Sehingga nanti untuk fungsi tujuannya akan berubah menjadi Z min 5x1 min 6x2 sama dengan 0. Tadi karena 5x1 plus 6x2-nya itu kita pindahkan ke ruas kiri. Lalu untuk fungsi kendalanya akan berubah menjadi persamaan 4x1 plus 2x2 plus S1 sama dengan 8. Nah, di sini kenapa S1-nya itu positif? Karena kan tadi di sini tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari sama dengan, yang mana S1-nya ini menggambarkan select variable. Select variable kan tadi ditambahkannya itu dalam bentuk positif ya. Selanjutnya, kita akan memasukkan nilai-nilai koefisien yang ada pada fungsi-fungsi tadi ke dalam tabel. Kita mulai dari fungsi tujuan Z tadi, yang mana untuk variabel X1 dia punya koefisien
minus 5. Maka kita masukkan di sini minus 5. Lalu untuk variabel X2 dia punya koefisien minus 6. Maka kita masukkan di sini minus 6. Karena di fungsi tujuannya itu nggak ada S1 dan S2, maka kita masukkan di tabelnya itu adalah 0. Dan untuk nilai kanannya atau NK-nya di fungsi tujuan itu kan di sini 0. Kenapa 0? Karena nilai kanan itu kan dilihat setelah tanda sama dengan ya. Selanjutnya, untuk fungsi kendala yang pertama, di sini kan untuk variabel X1-nya punya koefisien 4, maka kita tulis di tabel 4. Lalu untuk variabel X2-nya di sini 2, kita masukkan di tabel 2. Lalu untuk S1-nya di sini kan 1, kita masukkan di sini 1. Dan karena tidak ada S2, maka kita tulis 0. Lalu untuk nilai kanannya di sini itu ada 8, maka di tabel kita masukkan 8. Untuk fungsi kendala yang kedua juga sama. Di sini untuk variabel X1-nya punya koefisien 3, maka kita masukkan di tabel 3. Lalu untuk variabel X2-nya di sini punya koefisien 4, maka kita masukkan di tabel 4. Untuk S1-nya tidak ada, maka di sini 0. Lalu untuk S2-nya ini 1, kita masukkan di tabel 1. Dan untuk nilai kanannya di sini 12, maka kita masukkan di tabel 12. Selanjutnya, langkah yang ketiga, yaitu melakukan iterasi. Di sini ada 3 tahapan dalam melakukan iterasi. Pada slide ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah mencari kolom kunci. Nah, mencari kolom kuncinya ini berdasarkan nilai koefisien fungsi tujuan. Jadi, jika fungsi tujuannya itu maksimum, maka kolom kuncinya itu adalah nilai negatif tertinggi. Namun, jika fungsi tujuannya itu adalah minimum, maka kolom kuncinya itu adalah nilai positif tertinggi. Dan jika terdapat 2 nilai tertinggi, maka pilih salah satu saja. Karena tadi di soal itu fungsi tujuannya adalah Z-max atau Z maksimum, maka kita akan mencari kolom kuncinya itu melihat dari nilai negatif yang tertinggi, yang mana nilai negatif tertingginya itu ada pada kolom X2. Maka ini akan menjadi kolom kuncinya. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua itu adalah mencari baris kunci. Nah, baris kunci ini adalah baris yang memiliki nilai indeks positif terkecil. Nah, cara nyari nilai indeks itu gimana? Cara carinya itu adalah dengan membagi antara nilai kanan dengan kolom kunci. Nah, jika kolom kuncinya itu bernilai 0 atau negatif, kita dapat mengabaikannya. Jika terdapat nilai indeks terkecil yang sama, pilih salah satu saja. Oke, kita mulai cari nilai indeksnya terlebih dahulu ya, dengan mulai dari fungsi tujuannya. Nah, di sini fungsi tujuan itu kan punya nilai kanannya 0, lalu punya nilai di kolom kuncinya minus 6. Tapi kan nilai kanannya sudah 0, berarti kita bisa mengabaikan untuk nilai indeksnya ya. Lalu untuk di fungsi kendala yang pertama, di sini dia punya nilai kanannya itu 8 dan nilai pada kolom kuncinya 2. Maka untuk nilai indeksnya itu ada 8 dibagi 2, yaitu 4. Lalu untuk fungsi kendala yang kedua, dia punya nilai kanan itu 12 dan juga nilai pada kolom kuncinya 4. Maka nilai indeksnya itu adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. Lalu untuk tahapan yang ketiga itu adalah mencari nilai kunci. Nah, cara nyari nilai kunci itu adalah nilai yang terdapat pada persilangan antara kolom kunci dan baris kunci. Tadi kan kolom kuncinya itu ada di X2. Dan tadi kita belum nentuin untuk baris kuncinya ya. Tadi nentuin baris kunci itu kan dilihat dari nilai indeks positif terkecil, yang mana nilai indeks positif terkecil ini dimiliki oleh fungsi kendala yang kedua, yaitu di sini adalah S2. Ini adalah baris kuncinya. Dan untuk nilai kuncinya itu adalah persilangan antara kolom kunci dan baris kunci, maka nilai kuncinya itu adalah 4. Lalu pada slide ini ada 3 tahapan selanjutnya, yaitu mengganti variabel keluar dengan variabel masuk. Nah, variabel basis atau variabel dasar atau VD
pada baris kunci diganti dengan variabel pada kolom kunci. Nah, tadi kan yang jadi baris kuncinya itu adalah S2. Nah, kita ganti S2-nya itu variabelnya dengan variabel kolom kunci. Kolom kuncinya tadi ada di kolom X2, maka kita ganti S2-nya dengan X2 di sini. Lalu untuk tahapan yang selanjutnya itu adalah mencari nilai baru pada baris kunci. Nah, caranya itu adalah membagi masing-masing nilai baris dengan nilai kunci. Tadi untuk nilai S2 itu kan ada 3, 4, 0, 1, dan 12. Dan untuk nilai kuncinya tadi itu kan adalah 4 ya. Maka kita akan membagi nih masing-masing nilai S2-nya itu dengan 4. Hasilnya akan jadi 3 per 4, 4 per 4, 0 per 4, 1 per 4, 12 per, dan juga 12 per 4. Nah, hasil pembagian tadi itu kita masukkan ke dalam tabel tadi. Yang mana tadi kan ada hasilnya itu 3 per 4, 4 per 4, 0 per 4, 1 per 4, dan 12 per 4. Nah, kita sederhanakan. Jadi nanti pada baris X2-nya itu nilainya adalah 3 per 4, tadi 4 per 4 jadi 1, 0 per 4 jadi 0, 1 per 4, 12 per 4 jadi 3. Langkah selanjutnya itu adalah mencari nilai baru pada baris lain. Caranya dengan mengurangkan antara nilai lama dikurang nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Kita akan cari terlebih dahulu untuk baris Z ya, nilai baris Z yang baru. Tadi kan untuk nilai lama baris Z itu ada minus 5, minus 6, 0, 0, dan 0. Dan juga untuk nilai barunya itu kita ambil dari baris X2 ini ya. Nilai barunya ada 3 per 4, 1, 0, 1 per 4, dan 3. Dan di sini kenapa dikalikan dengan minus 6? Karena tadi nilai yang ada pada kolom kunci yang sebaris dengan fungsi tujuan Z itu kan adalah minus 6. Jadi kita nanti kalikan antara nilai baru dengan minus 6. Hasilnya adalah minus 9 per 2, minus 6, 0, minus 6 per 4, dan minus 18. Selanjutnya kita akan mengurangi antara nilai lama dengan nilai baru yang dikali dengan nilai kolom kunci tadi. Kita akan mengurangi, berarti di sini kita kurangi minus 5 dengan minus 9 per 2. Hasilnya minus 1 per 2. Lalu kita akan mengurangi minus 6 dikurang minus 6. Hasilnya 0. 0 dikurang 0. Hasilnya 0. 0 dikurang minus 6 per 4. Hasilnya 3 per 2. Lalu ada 0 dikurang minus 18. Hasilnya adalah 18. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru untuk baris S1. Karena tadi nilai lama untuk baris S1 itu kan ada 4, 2, 1, 0, dan 8. Dan nilai barunya itu, yang nilai X2 ini, ada 3 per 4, 1, 0, 1 per 4, dan 3. Lalu di sini kenapa dikalikan 2? Karena nilai kolom kunci yang sebaris dengan S1 itu adalah 2. Jadi nanti kita akan mengalihkan nilai barunya dengan 2. Hasilnya itu adalah 3 per 2, 2, 0, 1 per 2, dan 6. Selanjutnya kita akan mengurangi antara nilai lama dikurang hasil kali nilai baru dengan nilai kolom kunci. Yang mana di sini kita akan mengurangi 4 dikurang dengan 3 per 2, hasilnya itu 5 per 2. 2 dikurang 2, hasilnya 0. Lalu ada 1 dikurang 0, hasilnya 1. 0 dikurang 1 per 2, hasilnya minus 1 per 2. 8 dikurang 6, hasilnya 2. Nah, pada slide ini kita akan menentukan apakah perhitungan yang sudah kita lakukan di slide sebelumnya itu sudah merupakan solusi optimal atau belum. Ada beberapa kriteria solusi optimal. Yang pertama, solusi optimal itu dilihat dari nilai koefisien fungsi tujuan. Jika fungsi tujuannya itu maksimum atau Z max, dikatakan optimal jika seluruh nilai koefisiennya itu positif atau 0.
Jika fungsi tujuannya itu adalah minimum atau z-min, dikatakan optimal jika seluruh nilai koefisiennya itu adalah negatif atau 0. Dan jika kriteria tidak terpenuhi, maka kita harus mengulang kembali langkah-langkah yang tadi dari awal. Nah, tadi kan di slide sebelumnya kita sudah mencari tuh untuk nilai baru baris S1 dan juga nilai baru untuk baris Z. Di sini kita masukkan terlebih dahulu nilai-nilai yang tadi sudah kita cari ke dalam tabelnya. Di baris S1 itu ada 5/2, ada 0, 1, minus 1/2, dan 2. Lalu untuk di baris Z-nya, di sini ada minus 1/2, 0, 0, 3/2, dan 18. Nah, karena kita kalau misalnya mau cari solusi itu sudah optimal atau belum, itu dicari dari fungsi tujuannya kan. Fungsi tujuan itu kan adalah Z. Nah, di sini di fungsi fungsi tujuan baris Z ini masih terdapat nilai negatif. Harusnya itu kan fungsi Z itu karena dia tuh tadi di soalnya itu adalah fungsi tujuan maksimum, harusnya semuanya itu adalah bernilai koefisien yang positif atau nol semua harusnya. Tapi karena di sini masih terdapat nilai negatif yaitu -1, maka iterasinya itu belum menghasilkan solusi yang optimal dan kita harus mengulangi langkah-langkah yang sudah tadi kita lakukan dari awal. Nah, tadi kan kita masih tadi kan pada saat melihat apakah solusinya sudah optimal atau belum, di fungsi tujuan Z itu masih ada nilai yang negatif. Maka kita harus mengulangi nih langkahnya dari awal, jadi mulai mencari kolom kunci. Nah, cara nyari kolom kuncinya itu kan, kalau misalnya maksimum, dia itu harus mencari nilai negatif yang tertinggi. Di fungsi tujuan atau baris Z ini, nilai negatif yang tertinggi itu adalah -1. Maka, di sini yang akan menjadi kolom kuncinya itu adalah kolom X1. Lalu kita harus mencari baris kunci. Cara cari baris kunci itu kan tadi dari nilai indeksnya ya. Kita harus cari nilai indeks positif yang paling kecil. Nah, di sini ada nilai indeks positif yang paling kecil itu adalah 4/5 yang ada di baris S1. Maka yang akan menjadi baris kuncinya itu adalah baris S1. Lalu langkah yang ketiga itu adalah mencari nilai kunci. Nah, nilai kunci itu kan tadi persilangan antara kolom kunci dan juga baris kunci. Maka yang akan menjadi nilai kuncinya itu adalah 5/2. Selanjutnya, kita akan mengganti variabel keluar dengan variabel masuk. Maksudnya gimana? Tadi kan uh, untuk variabel basisnya atau variabel dasarnya itu pada baris kunci kita akan menggantinya dengan variabel pada kolom kunci. Tadi yang menjadi baris kunci itu adalah baris S1 dan juga yang menjadi kolom kunci adalah kolom X1. Maka kita akan ganti S1-nya itu dengan variabel kolom X1. Jadi di sini akan berubah menjadi X1. Lalu kita akan cari nilai baru pada baris kunci dengan cara membagi masing-masing nilai baris dengan nilai kunci. Tadi kan untuk nilai yang ada pada baris S1 itu ada 5/2, 0, 1, minus 1/2, dan juga 2. Maka kita akan membaginya dengan 5/2, karena tadi 5/2 itu adalah nilai kunci. Nah, kita bagi 5/2, jadi 5/2 dibagi 5/2 hasilnya 1, 0 dibagi 5/2 hasilnya 0, 1 dibagi 5/2 hasilnya 2/5, minus 1/2 dibagi 5/2 hasilnya minus 1/5, dan 2 dibagi 5/2 hasilnya 4/5. Selanjutnya, kita akan mencari nilai baru pada baris lain dengan cara mengurangi antara nilai lamanya dengan hasil kali nilai baru baris kunci dikali dengan kolom kunci. Sini kita mulai dari mencari nilai baru untuk baris X2 ya. Tadi kan baris X2 itu punya nilai lama 3/4, 1, 0, 1/4, dan 3. Dan juga yang menjadi nilai barunya itu kan tadi adalah baris X1 ya. Di sini nilai barunya itu ada 1, 0, 2/5, min 1/5, dan 4/5. Lalu kita akan mengalihkan nilai barunya itu dengan nilai kolom kunci. Nah, nilai kolom kunci yang ada di baris X2 itu adalah 3/4. Maka kita akan mengalihkan nilai barunya itu dengan 3/4. Jadi nanti 1 dikali 3/4, 0 dikali 3/4,
2 per 5 dikali 3 per 4, dan 1 per 5 dikali 3 per 4, dan 4 per 5 dikali 3 per 4. Yang hasilnya jadi 3 per 4, 0, 3 per 10, minus 3 per 20, dan juga 3 per 5. Lalu setelah itu, kita akan mengurangi antara nilai lama dengan hasil kali nilai baru dikali dengan nilai kolom kunci. Jadi kita akan mengurangi 3 per 4 dikurang 3 per 4. Lalu kita akan mengurangi 1 dengan 0, 0 dengan 3 per 10, 1 per 4 dengan minus 3, dan 1 per 4 dengan minus 3 per 20. Lalu kita akan mengurangi 3 dengan 3 per 5. Yang mana nanti hasil dari pengurangan itu masing-masing itu adalah 0, 1, minus 3 per 10, 2 per 5, dan juga 12 per 5. Selanjutnya, kita akan mencari nilai baru untuk baris Z. Tadi kan baris Z itu punya nilai lama minus 1 per 2, 0, 0, 3 per 2, dan 18. Nah, nilai barunya kita masukkan, ada 1, 0, 2 per 5, minus 1 per 5, dan 4 per 5. Kita akan mengalihkannya dengan minus 1 per 2, karena tadi kan nilai kolom yang ada pada baris Z itu adalah minus 1 per 2. Jadi nanti kita kalikan nilai barunya dengan minus 1 per 2. Jadi 1 dikali minus 1 per 2 hasilnya minus 1 per 2. Lalu ada 0 dikalikan minus 1 per 2 hasilnya 0. 2 per 5 dikali minus 1 per 2 hasilnya minus 1 per 5. Minus 1 per 5 dikali minus 1 per 2 hasilnya 1 per 10. Dan juga 4 per 5 dikali minus 1 per 2 hasilnya minus 2 per 5. Lalu kita akan mengurangi antara nilai lama dengan hasil kali dari nilai baru dan nilai kolom kunci. Jadi nilai barunya itu kan tadi udah, terus nilai kolom kuncinya itu min 1 per 2. Jadi kita akan mengurangi min 1 per 2 dikurang min 1 per 2 hasilnya 0. Lalu ada 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 0 dikurangi min 1 per 5 hasilnya 1 per 5. Lalu ada 3 per 2. Lalu ada 3 per 2 dikurang 1 per 10 hasilnya 7 per 5. Dan ada 18 dikurang min 2 per 5 hasilnya 92 per 5. Jadi kita masukkan ke dalam tabelnya ya. Nah, setelah tadi kita sudah mencari nilai baru untuk masing-masing baris, kita akan menentukan nih langkah yang terakhir itu menentukan apakah solusinya itu sudah optimal atau belum. Sesuai dengan persyaratan yang tadi sudah saya beritahu. Nah, tadi kan setelah mencari nilai barunya, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabelnya ya. Untuk X1-nya itu, nilai barunya ada 1, 0, 2 per 5, min 1 per 5, dan 4 per 5. Untuk baris X2, nilai barunya itu ada 0, 1, min 3 per 5, 2 per 5, dan 12 per 5. Dan untuk nilai baru pada baris Z itu ada 0, 0, 1 per 5, 7 per 5, dan juga 92 per 5. Nah, coba kita perhatikan pada baris Z ini. Kita perhatikan di sini untuk baris Z, tadi kan untuk soalnya itu adalah meminta fungsi tujuannya itu maksimum. Dan persyaratan untuk fungsi tujuannya maksimum itu dikatakan optimal jika seluruh koefisiennya itu sudah positif atau 0. Nah, kita lihat di baris Z ini koefisiennya itu sudah positif semua ya. Di sini cuma ada 1 per 5, 7 per 5, dan 92 per 5. Yang artinya semuanya sudah positif. Nah, karena baris Z ini sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif dan sudah bernilai positif semua, maka iterasinya itu bisa berhenti di sini. Sehingga nanti diperoleh untuk nilai X1-nya itu X1-nya itu adalah 4 per 5. Nah, 4 per 5 itu dari mana? Kita lihat dari nilai NK-nya. Karena kan tadi nilai NK itu adalah nilai sesudah tanda sama dengan atau nilai yang pada ruas kanan. Di sini nilai NK-nya untuk baris X1 itu kan 4 per 5. Jadi nilai X1-nya itu adalah 4 per 5. Begitu juga dengan nilai X2-nya. Di sini adalah 12 per 5. Dilihat dari nilai kanannya atau nilai NK-nya. Seperti itu. Nah, kiranya seperti itu penjelasan saya mengenai materi program linear menggunakan metode simplex.
Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Syafitri Alfiana. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem bilangan. Skema himpunan bilangan. Di sini ada bilangan nyata atau real, bilangan khayal atau imajiner, bilangan rasional dan bilangan irasional, bilangan pecahan, bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan nyata dan bilangan khayal. Bilangan nyata dan bilangan khayal. Suatu bilangan nyata dapat berubah negatif dan positif, sedangkan bilangan khayal merupakan bilangan negatif yang terdapat dalam tanda akar. Dua bilangan tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan antara kedua bilangan tersebut adalah jika pada bilangan nyata terdapat salah satu sifat tegas, yaitu positif dan negatif, atau tidak keduanya. Sedangkan bilangan khayal tidak jelas sifatnya, apakah bernilai positif atau negatif. Di sini ada contoh bilangan nyata dan contoh bilangan khayal. Contoh bilangan nyata ada 2, min 2, 1,5, min 1,5. Contoh bilangan khayal. Akar min 9, akar min 12, dan akar min 3,14. Bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah hasil bagi antara dua bilangan, yaitu bilangan bulat atau pecahan dan bilangan desimal berulang atau desimal terbatas. Sedangkan bilangan irasional merupakan hasil bagi dua bilangan pecahan dengan bilangan desimal tak berulang dan tak terbatas, termasuk nilai dari Pi dan juga nilai dari E. Di sini ada contoh bilangan rasional. Contoh yang pertama, 1/3/4 sama dengan 7/4. Contoh bilangan yang kedua, min 5 sama dengan min 5/1. Contoh yang ketiga, 0,25 sama dengan 25/100 diperkecil atau dibulatkan sama dengan 1/4. Dan contoh yang terakhir, 9,5 sama dengan 95/10 atau dibulatkan menjadi 19/5. Dan berikut ini adalah contoh bilangan irasional. Contoh yang pertama, akar 2 sama dengan 1,4142135 623730950 dan seterusnya. Dan contoh yang kedua, akar 3 sama dengan 173205058877293 dan seterusnya. Bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan pecahan merupakan hasil bagi antara dua bilangan yang hasilnya pecahan dengan desimal terbatas. Bilangan pecahan dapat juga ditulis dalam bentuk desimal. Uraian desimalnya selalu berakhir atau berulang. Bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan hasil bagi dua bilangan yang hasilnya bulat. Bilangan bulat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh bilangan pecahan. 1/2 sama dengan 0,5. Artinya 1/2 sama dengan 0 tambah 5/10. 21/50 sama dengan 0,4. Artinya 21/50 sama dengan 0 tambah 4/10 tambah 2/100. 2/7 sama dengan 0,285714 dan seterusnya. Bilangan yang terakhir, bilangan desimal. Bilangan desimal adalah angka-angka yang terletak di sebelah kanan tanda koma. Angka desimal ini berupa bilangan bulat dari 1 digit sampai seterusnya. Angka desimal ini mengartikan bahwa jika angka itu terletak 1 digit di sebelah kanan tanda koma,
maka nilainya dibagi dengan 10. Jika terletak 2 digit di sebelah kanan tanda koma, maka nilainya dibagi 100. Jika terletak 3 digit di sebelah kanan tanda koma, maka nilainya dibagi dengan 1000. Dan seterusnya. Jadi pembaginya atau penyebutnya adalah 10 dipangkatkan dengan jumlah digit di sebelah kanan tanda koma. Contoh bilangan desimal 0,3 sama dengan 3/10. 0,08 sama dengan 8/100. 0,021 sama dengan 21/1000. 0,5676 sama dengan 5676/10.000. Dan sampai seterusnya. Sekian penjelasan dari saya tentang skema sistem bilangan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah penulisan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.